Ya kita ikro dulu, ikro. Literasi, baca. Nah nanti kan kalau nggak baca, pas sebelum masuk mestinya udah ada bekal buat materi berikutnya. Bekal. Sehingga kalau ada sesi kesempatan berbicara, ya misalnya bisa ngomong satu dua kata. Jadi biasanya sih, dan ya buat teman-teman, buat anak-anak kita, lagi anaknya dalam dunia pendidikan, yang biasakan lah gimana anak kita mampu membaca, memaknai sesuatu. Nggak harus kencang baca cepatnya, tapi bagaimana anak-anak kita di rumah, anak didik kita sekolah tuh makmu memaknai sesuatu, menganalisis sesuatu, menginterpretasi sesuatu. Saya mungkin bisa kasih contoh nih. Tulang kita nih kalau bicara literasi, nah literasi kayak gitu. Gambar nih. Nah, literasi itu gimana? Nah, kita mampu memahami ini gambar, menganalisis ini gambar, menjelaskan ini gambar, menginterpretasi, sehingga nanti sampai di tingkatan tertingginya pemahaman. Sehingga konsep pengetahuannya betul-betul diketahui, dan mampu menjelaskan, ada dikenal pengetahuan latar. Jadi kalau bicara literasi itu bukan bagaimana kita anak didik kita atau anak-anak kita di rumah. Ya buat yang orang tua, teman-teman yang orang tua yang anak-anaknya lagi meninggal, berada di dunia pendidikan, sekolah, itu kalau bicara literasi bukan bagaimana kita membaca ABCD-nya, tetapi bagaimana anak-anak kita memiliki kemampuan atau kompetensi memaknai sesuatu, mampu menganalisis sesuatu, baik dia itu gambar, teks, ya, fiksi non fiksi, atau buku paket, ya diagram, ya, benda-benda, sehingga mampu menjelaskannya, ada pengetahuannya, sehingga nanti mampu menganalisisnya, menginterpretasinya, sehingga di jenjang terakhir dia mampu menjelaskan. Ketika dia mampu menjelaskan, maka artinya dia memiliki tingkat yang tertinggi itu, pemahaman, sudah memahami. Nah, itu sedikit teman-teman gambaran tentang literasi. Saya mungkin bisa kasih contoh gini ya, tentang literasi. Sesungguhnya literasi sesungguhnya seperti ini. Harga 1 kilogram gula pasir 19 sama dengan 19.000 rupiah. Itu nama rasinya, konteks matematikanya. Nah sekarang saya membeli gula 1 kilogram seharga 19.000 rupiah. Lalu gula itu saya bagi dua menjadi 1/2 kilogram, 1/2 kilogram. Ya. Lalu setiap 1/2 kilogramnya gula tersebut saya jual dengan harga 10.000. Bagaimana menurut teman-teman? Tadi sama belinya 19.000, jadi kalau 19.000 dibagi dua maka hasilnya adalah berapa ya? 9.500. Secara matematik 19.000 dibagi dua, maka harga 1 kilogram gula 19.500 tadi itu saya bagi dua, maka harganya 1/2 kilogram itu kalau secara nama rasi itu 9.500. Tetapi secara pemahaman literasi, analisis literasi untuk anak didik kita di kehidupan nyata di masyarakat, satu, ketika saya membagi dua 1/2 kilogram, 1/2 kilogram, saya butuh tambahan pembungkus gula. Artinya apa? Saya mengeluarkan biaya. Itu harus dihitung. Berikutnya, ketika saya membagi 1 kilogram gula itu menjadi 1/2 kilogram dan 1/2 kilogram, kami butuh waktu dan tenaga. Itu harus dihitung. Sehingga ketika saya menjual kembali gula itu, maka setiap kilogramnya saya jual dengan 10.000. Karena hitungan itu, itulah yang dimaksud sungguhnya berliterasi. Di mana anak-anak didik kita, anak-anak kita di rumah mampu memiliki pemahaman, menjelaskan sesuatu, analisa terhadap sesuatu. Seperti itu tadi. Nah, kalau di nama rasi, otomatis langsung bilang harga gulanya 9.500. Padahal di kehidupan nyata kan tidak seperti itu. Nah, itulah tidak literasinya. Kita butuh tambahan pembungkus. Kalau saya jual dengan 9.500, rugi dong saya. Nah, gitu. Itu sedikit, mungkin teman-teman ada yang lebih cerah, tapi inilah gaya saya, gaya modelnya saya dalam
apa namanya sharing, karena ya anak Vespa tuh nggak ada serius-seriusnya gini modelnya. Kebetulan kita nih Vespa, kentalnya di Vespa. Dia menjelaskan sesuatu nggak serius-serius banget, tapi ya gimana bermaknanya. Nah, itu sedikit teman-teman untuk siang ini. Ntar kita lanjut lagi ya. Ngopi dulu, ngopi dulu. Oh, ikro dulu, ikro dulu. Ntar mau masuk ruangan lagi. Oh ya teman-teman, boleh saya menambahkan satu contoh lagi seperti apa literasi dan numerasi. Contoh teksnya seperti ini. Kemarin sore saya pergi ke dokter karena saya mengalami demam. Setelah saya diperiksa oleh dokter, saya diberi resep obat untuk saya minum selama 3 kali 1. 3 kali 1. Lalu saya menebus obat itu. Kemudian setiba di rumah, saya meminum obat itu dengan 1 kali 3. Bagaimana menurut teman-teman? Sekarang kita eksplorasi konsepnya. Secara numerasi atau matematik asli, yang artinya masing-masing nilainya 3, berarti sama secara numerasi. Lalu bagaimana dengan konsep literasi yang di dalamnya terkandung kemampuan atau kompetensi memaknai, menginterpretasi sesuatu. Kalau obat yang diberikan oleh dokter untuk saya minum 3 kali 1, yang artinya dalam 1 hari saya harus meminum obat itu 3 kali, pagi, siang, dan malam, masing-masing 1 obat. Tapi kalau saya balik dengan membawa ke konsep matematikanya bahwa 3 kali 1 dengan sama dengan 3 sama dengan 1 kali 3 sama dengan 3. Obat tadi saya minum 1 kali 3. Artinya dalam 1 hari saya hanya meminum 1 kali obat itu langsung 3 butir. Sama atau tidak? Nah, ini yang perlu direnungkan terkait konsep literasi. Inilah literasi asli. Secara numerasi sama, nilainya sama dengan 3, tetapi di dalam kehidupan nyata itu berbeda. Inilah yang dimaksud dengan kompetensi literasi. Obat yang semestinya saya minum 3 kali 1 lalu saya minum 1 kali 3, tentu tidak akan membuat saya sembuh, tapi akan bisa jadi membuat saya lebih sakit atau malah lebih mampus. Kenapa? Saya tidak memiliki pemahaman tadi itu. Saya tidak punya pemahaman literasi tentang seperti apa. Kan ketika dituliskan diberi label obat 3 kali 1, 3 kali 1, 3 kali 1 misalkan, berarti saya harus punya pemahaman itu bahwa 3 itu saya dalam 1 hari saya minum obat itu selama 3 kali. Yang umumnya kita di Indonesia tuh pagi, siang, dan malam, masing-masing 1. Begitu kan? Nah, kalau saya balik, sama dengan matematika, sama dengan numerasi, saya balik tulisannya, bisa berat, kan lain ceritanya. Nah, itu sedikit tambahan teman-teman, contoh tentang literasi dan numerasi. Bagaimana sesungguhnya literasi itu diimplementasikan di kehidupan nyata, dan bagaimana anak-anak kita di rumah, anak-anak kita di sekolah mampu kita arahkan bagaimana memiliki kompetensi literasi yang sesungguhnya. Gitu. Bahwa literasi, saya ingin mengatakan lagi bahwa literasi itu bukan hanya baca tulisnya, cara atau kecepatan bacanya, tetapi bagaimana kita, terutama rekan-rekan sejawat pendidik, mampu mendelivery, memfasilitasi anak-anak kita dengan pembelajaran yang sesungguhnya isinya mengantar anak-anak kita memiliki kompetensi
menganalisis, menginterpretasi, gitu ya. Udah sampai nanti yang tingkat tertinggi memahami, nah, gitu. Sehingga kompetensi yang didapatkan di sekolah ketika kita bicara literasi seperti itu. Ada kalau di literasi ada dikenal dengan uh, buku bacaan bermutu. Nantinya apa? Di sini teman-teman pendidik sangat disarankan memiliki kompetensi kemampuan menganalisis sebuah buku. Ya, buku. Menganalisis buku macam gini. Mampu memahami konteks buku itu sehingga dibawa ke pembelajaran. Ya, tidak harus mengambil paket. Ataukah seperti ini. Poster yang ada di pinggir jalan. Itu bisa jadi bahan materi ajar. Membantu peningkatan literasi anak didik kita. Karena ketika anak didik kita mampu mengamati, menganalisis, menginterpretasi si poster itu, maka sesungguhnya anak didik kita itu sudah berliterasi dan mampu menjelaskan isi dari poster itu. Nah, mereka sesungguhnya sudah berliterasi yang luar biasa. Nah, bukan hanya poster, pamflet, grafik, diagram, dan lain sebagainya. Nah, ini yang sangat luar biasa nih. Kalau nantinya teman-teman atau ibu bapak yang memerhatikan literasi, memiliki kemampuan mampu membuat mendasarkan namanya big book. Big book itu saduran dari sebuah buku yang dibawa ke gambar. Mungkin saat 10 halaman buku bisa jadi menjadi 1 halaman gambar. Nah, itu bisa dipakai di dalam pembelajaran. Jadi anak kita tidak menerima teorinya dan tidak menjadi penerima selalu. Mereka diminta mengeksplorasi apa yang mereka sudah gambar. Sehingga nanti lewat itu kita mengantarkannya ke teori, ke tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran yang sungguhnya ingin dicapai di dalam proses pembelajaran pada saat itu. Nah, itu sedikit teman-teman. Tentu itu sangat minim. Dan mungkin ada teman-teman lagi, mohon maaf kalau ada yang salah ya. Karena ini hanya sharing pengetahuan saya yang sangat minim. Burung cendrawasih terbang rendah, hinggap di batang kayu. Sekian dan thank you. Sampai jumpa di rencana Tuhan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.